Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, senang bisa kembali berjumpa untuk bersama berdoa, membaca, dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari sebelum kita bersama membuka, merenungkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Tuhan yang Maha Baik, Tuhan yang penuh kasih, terima kasih untuk pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami hingga saat ini. Terima kasih Tuhan menjadi kekuatan bagi kami, sehingga kami boleh tetap menjalani keseharian kami dengan penuh pengharapan. Terima kasih juga untuk kesempatan saat ini kami boleh bersama membuka, membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan akan menolong kami, sehingga kami dapat mengerti, memahami firman-Mu, dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak yang kasih Tuhan, pada saat ini saya mengajak kita bersama membaca, merenungkan surat Ibrani pasal 10 ayat 25. Ibrani 10 ayat 25 tertulis demikian. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sampai jauh bacaan kita pada saat ini. Bapak Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ada sebuah kutipan yang menarik yang menurut saya secara pribadi merefleksikan realitas hidup pada saat ini. Kutipan itu berkata seperti ini. Kesibukan itu bagaikan obat yang menyebabkan banyak orang menjadi kecanduan. Kesibukan itu bagaikan obat yang membuat banyak orang mengalami kecanduan. Mungkin tidak semua di antara kita setuju dengan kutipan ini. Tetapi kalau kita melihat realitas kehidupan yang ada termasuk kehidupan kita, bukankah kita memiliki banyak sekali kesibukan? Baik dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam studi, dalam kehidupan keluarga, urusan rumah tangga, kehidupan sosial, dan lain sebagainya. Bahkan Bapak Ibu, ketika kita pada hari libur tidak punya kesibukan, kita justru merasa bersalah. Lalu apa yang kita lakukan? Mencari kesibukan yang baru. Supaya apa? Mengisi waktu yang kosong, sekaligus juga menghapus rasa bersalah di dalam hati kita. Jadi tidak salah kalau kesibukan digambarkan oleh kutipan itu seperti obat yang membuat kita mengalami kecanduan. Rasanya kita itu harus punya banyak kesibukan. Dan ketika kita tidak punya kesibukan, ada rasa bersalah yang mendorong kita untuk mencari kesibukan yang baru. Yang menarik adalah sejalan dengan hal itu, manusia modern pun juga termasuk kita, menimbang segala sesuatu berdasarkan keuntungan. Artinya, kita suka sekali menyibukkan diri dengan sesuatu yang memberi keuntungan bagi kita. Dan kita tidak suka melakukan sesuatu yang tidak memberi keuntungan bagi kita. Suatu hari Bapak Ibu ada sebuah eksperimen yang dilakukan pada sekelompok orang. Mereka dibagi menjadi dua kelompok, kita sebut saja A dan B. Kedua kelompok ini diminta untuk mendengarkan sebuah lagu, rekaman lagu yang sama, yang durasinya kurang lebih 90 menit atau 1,5 menit. 90 detik atau 1,5 menit. Nah, yang membedakan ada di kelompok A sebelum eksperimen dilakukan, mereka diminta untuk menghitung kira-kira berapa
keuntungan yang mereka bisa dapatkan kalau 1,5 menit itu digunakan untuk bekerja. Dan perintah ini tidak diberikan kepada teman-teman di kelompok B. Lalu singkat cerita, musik itu dinyalakan, mereka diminta untuk mendengarkan, dan perilaku mereka sepanjang mendengarkan musik itu diperhatikan oleh para peneliti. Nah, yang menarik adalah para peneliti menemukan mereka yang ada di kelompok A yang tadi diminta menghitung berapa profit yang mereka bisa dapatkan kalau waktu yang sama digunakan untuk bekerja. Orang-orang dalam kelompok A menunjukkan perilaku gelisah. Mereka tidak bisa menikmati musik itu. Mereka menunjukkan perilaku atau raut wajah tidak bahagia. Berbeda dengan orang-orang kelompok B yang bisa menikmati lagu itu, yang bisa menikmatinya dengan hati yang gembira. Nah, Bapak Ibu, kenapa di kelompok A mereka tidak bisa menikmati lagu itu? Karena ketika mereka diingatkan bahwa waktu yang sama bisa memberi keuntungan, mereka lalu merasa bahwa mendengarkan lagu itu membuang waktu. Sebuah pemborosan, tidak memberi keuntungan. Cara berpikir seperti ini tidak dimiliki oleh orang di kelompok B, sehingga mereka bisa menikmati lagu itu. Bapak Ibu, eksperimen ini menjadi gambaran bagi masyarakat pada saat ini, bahwa orang suka sekali menyibukkan diri untuk sesuatu yang memberi keuntungan. Mereka tidak mau menyibukkan diri untuk sesuatu yang tidak memberi keuntungan. Dan yang menarik adalah perilaku ini ternyata juga diterapkan ketika mereka bicara tentang ibadah. Beberapa orang tanpa bermaksud menghakimi, mereka tidak mau menyisihkan waktu untuk beribadah karena ibadah dianggap tidak memberi keuntungan. Mereka lebih suka menggunakan waktu itu untuk bekerja, untuk melakukan kesibukan-kesibukan yang memberi mereka keuntungan. Tidak heran dalam beberapa kegiatan pembinaan muncul pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Misalnya, Pak, bolehkah orang Kristen bekerja pada hari Minggu? Pak, bolehkah saya beribadah setelah itu bekerja? Atau saya bekerja setelah itu beribadah? Dan pertanyaan-pertanyaan lainnya yang menunjukkan sebetulnya orang merasa bahwa ibadah tidak memberi keuntungan, bahwa saya bisa melakukan sesuatu, mendapatkan sesuatu yang lebih daripada sekedar duduk berdiam dan beribadah. Nah, Bapak Ibu, di tengah realitas seperti ini, Ibrani 10 ayat 25 justru mendesak bahkan mendorong kita untuk beribadah. Ibrani 10:25 berkata, jangan engkau meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadahmu, bahkan engkau harus semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jelas Bapak Ibu, kita didorong bahkan didesak untuk tidak mengabaikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Tentu pertanyaannya adalah kenapa kita tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan untuk beribadah? Ada dua alasan. Yang pertama, karena ibadah adalah karunia dari Tuhan. Ketika kita masih di dalam dosa, kita tidak bisa berjumpa dengan Tuhan. Karena dosa menjadi penghalang bagi kita untuk datang kepada Tuhan. Tetapi kalau sekarang kita boleh beribadah, itu semua tidak terlepas dari pengorbanan Kristus di atas kayu salib demi keselamatan kita. Sehingga kita yang dahulu jauh, kini menjadi dekat. Kita yang dahulu tidak bisa berjumpa dengan Allah, kini bisa beribadah kepada Allah. Karena itu dikatakan bahwa ibadah adalah karunia dari Tuhan yang kita terima melalui pengorbanan Kristus. Yang kita tidak bisa dapatkan tanpa kasih karunia Allah. Karena itu ketika kita berbicara tentang ibadah, sudah seharusnya kita memandang ibadah sebagai karunia yang tidak boleh kita sia-siakan.
yang harus kita gunakan dengan baik, dengan penuh rasa syukur, yang harus kita lakukan dengan segenap hati kita. Apalagi ketika kita beribadah, kita berjumpa dengan Allah. Dalam perjumpaan itu, kita bukan hanya memahami kehendak Allah, tetapi juga diberi kekuatan untuk menjalani keseharian kita, untuk terus berkarya, untuk boleh tetap berpengharapan di tengah situasi sesulit apapun. Karena itu, jangan meninggalkan pertemuan ibadah kita. Nah, alasan yang kedua, kenapa kita tidak boleh menyanyiakan perjumpaan ibadah kita, karena saat ketika kita beribadah, kita berjumpa dengan saudara seiman kita. Dan ketika kita berjumpa dengan saudara seiman kita, di situ kita bisa saling menguatkan, saling mendoakan, saling mendukung satu sama lain. Sehingga akhirnya kita boleh bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Bahkan kita boleh saling menolong di tengah kesulitan-kesulitan yang kita alami. Nah, Bapak Ibu, di tengah pandemi ini, kita kehilangan kesempatan untuk berjumpa dengan saudara seiman kita. Dulu ketika kondisi normal, setelah kebaktian kita bisa ketemu dengan teman, sahabat di gereja, tertawa bersama, berbagi cerita, tetapi pandemi membuat kita sulit untuk bertemu. Disinilah kita belajar untuk menghargai kembali perjumpaan dengan saudara seiman kita. Bahwa kalau saya dulu bisa berjumpa, itu sungguh sesuatu yang luar biasa. Dan saya kehilangan itu sekarang. Tentu harapannya kelak ketika kondisi membaik, kita tidak lagi menyiapkan kesempatan untuk berjumpa dengan saudara seiman kita. Untuk menyapa, bertegur sapa, untuk saling mendoakan, saling menguatkan satu sama lain. Tetapi meski kita belum bisa melakukan itu pada saat ini, tetapi kiranya semangat untuk tetap bersekutu, saling menguatkan, saling menyapa, saling mendoakan, tetap ada di dalam hati kita. Mari kita menyapa teman kita, sahabat kita, mungkin melalui gadget kita. Kita doakan mereka, kita berbagi pergumulan. Sehingga sungguh persaudaraan kita terjalin erat di tengah pandemi ini. Dan kelak ketika kita berjumpa, sungguh kita ada sebuah kerinduan yang besar, sukacita yang besar, boleh berjumpa dengan mereka. Bapak Ibu, ibadah adalah anugerah Tuhan yang tidak boleh kita sia-siakan. Ketika kita beribadah pun kita dapat berjumpa dengan saudara seiman di dalam Tuhan. Karena itu mari jangan sia-siakan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Amin. Mari kita bersama berdoa. Tuhan yang Maha Baik, Tuhan yang penuh kasih, terima kasih kesempatan kami boleh bersama merenungkan firman-Mu, diingatkan kembali betapa pentingnya beribadah kepada Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami menyanyiakan waktu beribadah demi hal-hal lain yang memberi keuntungan, yang membuat kami bahagia. Tapi biarlah renungan ini Bapa kembali meneguhkan iman kami, mengingatkan kami untuk beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati kami, dengan penuh sukacita, dengan penuh rasa syukur. Karena beribadah merupakan momen di mana kami berjumpa dengan Tuhan yang mengasihi kami. Kami pun juga berdoa Tuhan untuk kehidupan kami masing-masing, pekerjaan kami, usaha kami, Tuhan yang berkenan berkati. Studi kami, Tuhan yang tolong agar kami bisa meraih prestasi. Keluarga kami pun Tuhan yang berkati, berikan damai. Kami juga teringat pada saudara kami yang sakit, berkenan Tuhan melawat, menjamah mereka. Berdoa juga untuk tenaga medis, tenaga kesehatan yang berjuang di tengah pandemi. Allah berikan kesehatan buat mereka. Kami juga berdoa untuk setiap kami, pakailah kami menjadi saluran berkat. Untuk boleh saling mendoakan, saling menguatkan. Khususnya saudara-saudara kami yang sedang dalam perawatan. Kami juga yang berdoa bersama untuk Gereja-Mu GKI Kutisari Indah. Tuhan yang terus berkati agar kami boleh semakin bertumbuh, semakin berbuah, semakin giat melakukannya untuk kemuliaan nama Tuhan.
dan berkati juga bangsa negara kami. Berikan anugerah-Mu bagi Indonesia. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Peganglah tangan kami, berjalanlah bersama dengan kami. Dan hamba-Mu mohon, ulurkan tangan kasih-Mu ya Bapa, curahkanlah berkat. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, arahkan hati pada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Allah, sumber segala kasih karunia, Dia akan menghadapkan wajahnya kepadamu. Dia akan hadir dalam kehidupanmu. Dia akan memimpin, mencurahkan berkat-Nya dalam kehidupanmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tetap sehat, tetap semangat, tetap menjalani hidup dengan penuh pengharapan. Kasih Tuhan mengiringi hidup kita.